Phew. Halo dokter. Dok, pernah nggak ketemu pasien ibu menyusui yang datang sambil bersin-bersin, hidungnya gatal, mata berair, terus nanya, "Dok, alergi saya kambuh nih, tapi masih nyusuin. Boleh minum obat nggak?" Nah, ini situasi yang sering banget kita temuin di praktek. Di satu sisi, keluhan alergi harus ditanganin. Tapi di sisi lain, kita juga ingin ASI tetap aman untuk bayinya. Makanya, yuk kita bahas obat alergi apa aja yang relatif aman untuk ibu menyusui. Sebelum ngomongin nama obat, kita samakan dulu prinsipnya. Saat meresepkan obat pada ibu menyusui, yang kita perhatikan bukan cuma efek ke ibunya, tapi juga berapa banyak obat yang masuk ke ASI dan apa dampaknya pada bayi. Secara umum, obat dengan relative infant dose atau RID di bawah 10% dianggap relatif aman karena paparan ke bayi sangat minimal. Dan disinilah antihistamin generasi kedua jadi andalan. Pilihan pertama yang paling sering direkomendasikan adalah loratadin. Kenapa? Loratadin merupakan antihistamin generasi kedua. Ekskresinya ke ASI sangat rendah, hampir tidak menimbulkan efek sedasi, dan aman digunakan pada dosis terapi standar. Makanya, loratadin sering jadi first line antihistamin pada ibu menyusui dengan rinitis alergi atau urtikaria ringan sampai sedang. Pilihan berikutnya adalah cetirizine. Cetirizine juga merupakan antihistamin generasi kedua. Cetirizine memang masih bisa masuk ke ASI, tapi jumlahnya kecil dan secara klinis jarang menimbulkan efek bermakna pada bayi. Catatan kecilnya, cetirizine sedikit lebih sedatif dibandingkan loratadin. Jadi masih tetap aman, tapi sebaiknya kita ingatkan ibu untuk memantau bayi, terutama apakah bayi tampak lebih mengantuk dari biasanya. Kalau pasien nggak cocok dengan dua obat sebelumnya, fexofenadin yang juga merupakan antihistamin generasi kedua bisa jadi alternatif. Data menunjukkan kalau fexofenadin ini penetrasi ke ASI-nya minimal. Efek samping pada bayi juga dilaporkan sangat jarang, dan profil sedasinya rendah. Ini membuat fexofenadin cukup aman untuk ibu menyusui yang butuh terapi alergi berkelanjutan. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur baru Alamedica? Kalau dokter ingin dokumentasi lebih rapi dan mudah follow up untuk pasien seperti tadi, jangan lupa gunakan fitur My Patient di aplikasi Alamedica. Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian, obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirimkan foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alamedica. Sekarang, obat apa yang sebaiknya nggak jadi pilihan utama? Pertama, generasi pertama antihistamin seperti difenhidramin dan klorfeniramin maleat atau CTM. Karena obat ini lebih sedatif, bisa bikin bayinya mengantuk dan bahkan pada beberapa kasus bisa menurunkan produksi ASI. Kedua, kombinasi antihistamin dengan dekongestan, terutama yang mengandung pseudoephedrine. Ini penting karena pseudoephedrine dikenal dapat menurunkan suplai ASI. Hati-hati ya dok, karena pseudoephedrine ini banyak terkandung pada obat resep ataupun obat bebas yang dijual untuk kongesti nasal. Ini tips singkat yang bisa langsung dokter pakai di praktik. Pertama, pilih antihistamin generasi kedua dan sarankan untuk hanya konsumsi jika sangat diperlukan dengan durasi yang paling singkat. Kedua, anjurkan minum obat setelah sesi menyusui. Ketiga, pantau respons bayi, terutama sedasi dan pola menyusu. Yang keempat, edukasikan juga untuk menghindari trigger alergi yang diketahui seperti debu dan irigasi hidung dengan normal salin. Cara irigasinya, cek video Alamedica yang ini ya. Jadi dok, pesan utamanya sederhana. Ibu menyusui tetap boleh diobati saat alergi, asal kita memilih obat yang tepat. Loratadin, cetirizine, dan fexofenadin adalah pilihan yang relatif aman dengan bukti ekskresi ASI yang minimal dan risiko rendah pada bayi. Dengan pendekatan yang tepat,
kita bisa mengontrol gejala alergi ibu tanpa mengorbankan manfaat ASI. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.